Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 RBL TPB 3A. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana pada kumparan tembaga dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz. Sebelumnya, yuk kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 120290051, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan TPB 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ayuning Tias, NIM 120290052, Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan TPB 3. Perkenalkan, nama saya D. Ananda Putri Madani, NIM 1202953 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan TPB 3. Perkenalkan, nama saya Diana Ranita Wulandari, NIM 120290054 dari TPB 3 Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Perkenalkan, nama saya Kairunisa dengan NIM 120290055 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan kelas TPB 3. Perkenalkan, nama saya Ayu Hartati dengan NIM 120290056 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan TPB 3. Halo, perkenalkan, nama saya Ratna Asih Anggraini dengan NIM 120290057 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan TPB 3. Sejarah gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz tahun 1895. Saat itu, Lorentz melakukan penelitian bidang elektromagnetik berdasarkan teori yang telah ia temukan sebelumnya. Kemudian, Lorentz berhasil mendapatkan temuan barunya yang dikenal sebagai gaya Lorentz. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz biasanya menggunakan kaidah tangan kanan supaya lebih mudah dipahami. Menentukan arah gaya pada gaya Lorentz. Untuk lebih memudahkan kita menentukan arah gaya, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang disimbolkan dengan I, sedangkan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet yang disimbolkan dengan B, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz yang disimbolkan dengan F. Terdapat beberapa persamaan dalam gaya Lorentz, di antaranya F sama dengan Q V dikali B. Jika arus listrik berada dalam medan magnet, maka F sama dengan I dikali L dikali B dikali F. Dengan keterangan F sama dengan gaya atau Newton, Q sama dengan muatan listrik atau volume, V sama dengan kecepatan muatan atau menit per detik, B sama dengan medan magnet atau Tesla, L sama dengan panjang kawat atau meter, I sama dengan arus listrik atau ampere, alpha sama dengan sudut yang dibentuk B dan I. Persamaan gaya Lorentz pada kawat berarus F L sama dengan B dikali I dikali L sin alpha. Persamaan gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet ialah Lorentz sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin alpha. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Terdapat dua jenis motor listrik, yaitu motor listrik dengan arus searah atau DC yang memiliki kutub magnet, yaitu utara dan selatan. Sedangkan motor listrik dengan arus bolak-balik atau AC yang mengembalikan arahnya secara teratur dan memiliki dua komponen, yaitu stator atau komponen listrik statis dan rotor, komponen listrik untuk memutar. Desain penerapan motor listrik sederhana pada kumparan tembaga yaitu menggunakan baterai yang pada masing-masing kutubnya ditempelkan peniti berukuran besar lalu dihubungkan dengan kumparan kawat tembaga. Hal tersebut dilakukan agar kumparan mendapat aliran listrik dari baterai. Peniti digunakan sebagai penyangga kumparan kawat yang diletakkan di tengah. Sisi lain kumparan diberi magnet yang mana berfungsi untuk memberikan gerakan berputar pada kumparan. Serta bahan yang digunakan berupa kawat tembaga dengan dua variasi berupa 5 dan 10 lilitan, batu baterai, peniti, amplas, slot nip, dan 2 magnet. Berikut adalah percobaan dari penerapan motor listrik sederhana pada kumparan tembaga dengan menggunakan gaya Lorentz.
sini kami siapkan lem selotip, baterai, peniti, magnet, kawat tembaga, pisau atau amplas, dan langkah awal yang kita lakukan yaitu dengan mengisolasi bagian kanan dan kiri kutub baterai, yaitu menggunakan selotip. Peniti ini untuk menyangga sebuah kawat tembaga yang diletakkan di atasnya, dan magnet kita tempelkan seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk kawat tembaga dengan 5 lilitan. Jangan lupa untuk ujung kawat tembaga diamplas, lalu kita putar seperti ini. Nah, untuk bisa dilihat, sedangkan untuk yang 10 lilitan kita putar. Semakin banyak jumlah lilitan, maka torsi tenaga yang dihasilkan lebih besar, tetapi kecepatannya menurun, seperti yang 10 lilitan kawat tembaga ini. Sedangkan semakin besar tegangan yang diberikan, maka akan semakin cepat kumparan yang berputar, seperti pada 5 lilitan kawat tembaga ini. Cara kerja kawat berdasarkan penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana, yaitu dengan melilitkan kawat, kemudian diletakkan pada medan magnet, kutub utara dan selatan. Kumparan dialiri oleh arus listrik dari sebuah baterai, sehingga kumparan akan bergerak memutar. Kemudian, jika motor listrik diberi arus listrik yang menerapkan prinsip gaya Lorentz, kumparan juga akan bergerak memutar. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan fluks magnetik pada kumparan yang dapat membangkitkan listrik.